Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang. Hari ini gue mau bahas tentang starter di motor Yamaha Pizer ya. Itu mulai dari apa aja komponennya, terus sistem kerjanya seperti apa gitu ya. Ntar gue bikinin diagramnya juga, wiringannya gitu ya, sama mungkin analisa trouble sederhananya ya kalau teman-teman punya permasalahannya gitu. Oke. Langsung aja ya untuk mempersingkat waktu, teman-teman. Oke. Sistem kerjanya ini ya. Dia ini butuh arus listrik DC 12 volt gitu ya. Cara kerjanya kontak on dari aki, tadinya off, belum mengalir, on, ngalir ke saklar standby. Ketika dipencet, dia akan larinya ke soket ini, terus ketemu ke bendik atau relay ya. Dia ngasih tegangan ke koil, koilnya bekerja sehingga menggerakkan switchnya ya enggak. Ini input ya, plus input, kebalik, ini plus bener ya, ini plus input plus outputnya gitu. Itu mana sih? Bentar. Oh iya bener. Ini output, ini yang input. Ya. Oke gitu teman-teman ya. Nih arus positif tadi yang dari saklar. Nih ya, lewat kabel biru strip merah ya. Terus diterimanya kuning strip merah ya. Gitu. Sini ya. Jadi dia memberikan tegangan ke koil. Koilnya itu bekerja menggerakkan switch arus positif yang dari aki langsung tadi sudah standby di sini. Lalu dia menggerakkan switch ke output. Jadi ibaratnya sama aja, ini saklar, cuman ini versi yang otomatis gitu ya. Dia harus ada arus dulu ke koilnya baru dia bisa bekerja gitu. Plusnya langsung ke dinamo yang sebelah sana itu ya teman-teman. Sebelah kiri memutar one way starter di sebelah kiri sana. Kita harus menggerakkan krukas gitu. Jadi mesinnya nyala. Ya oke teman-teman ya. Jadi ini wiring diagramnya yang starter Pizer. Ya bisa dilihat di S2 itu ada kunci kontak, S1 itu ada di switch starter itu ya. Starter itu switch starter maksudnya. Nah, yang di bendik ini, yang K1 ini yang koilnya. Itu ya. Nah, terus yang bentuknya seperti switch ini sebelah kanannya itu yang ada kodenya 1314. Nah, itu yang digerakkan ketika koil mendapat arus listrik ya, yang digerakkan. Nah, yang nanti dia bergerak gitu. Jadi dia 13-nya itu langsung ke aki. Nah, outputnya yang 14 langsung ke dinamo starter ya, yang M1 ini. Nah, kita play aja ya. Kita play, ini bisa simulasi. Ini ya. Tuh ya, sudah terlihat di plusnya sudah mengalir ke nomor 3 sama nomor 13 ya. Di nomor 3 itu berarti sudah dikunci kontak tapi kontaknya masih off. Terus di posisi nomor 13 itu berarti dia sudah standby di bendik ya, di bendik. Nah, kunci kontak kita on kan, sudah mengalir ya.
switch starter. Sekarang kita tekan. Lihat apa yang terjadi ya teman-teman ya. Nih, koilnya dapat tegangannya, lalu 13 dan 14 ya. Tuh, bertemu dia ya. Jadi tadinya NO normally open menjadi NC normally close. Dan dinamo starter bekerja. Gitu ya teman-teman ya. Tuh. Oke, A2 ini negatif ya. Sama dinamo starter juga yang A2 itu negatif. Seperti itu teman-teman ya. Tuh. Jadi kalau kita tekan switch starternya, tuh, coil dapat tegangan dan 13 14 yang tadinya NO menjadi NC. Seperti itu teman-teman. Kontaknya kita off-kan lagi. Nah, kalau posisi off dia tidak akan terjadi apa-apa kalau starternya kita tekan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Permasalahan yang suka terjadi, kita kontak on. Misalkan ya, kontaknya udah on misalkan, terus dipencet dia nggak mau gitu. Nah itu mungkin saklarnya kotor, bisa jadi itu ya. Jadi bisa dibuka, dibersihkan di sini. Oke. Terus misalkan ketika dicek di sini pakai test pen ada gitu ya. Dipencet ada gitu test pennya nyala. Nah, berarti mundur teman-teman ke sini. Maju kok mundur, maju ke sini gitu ya. Ini mestinya ketika kalau saklar itu dipencet nih yang atas, ketika di test pen itu akan nyala ya. Saklarnya dipencet, test pennya akan nyala gitu. Karena ini harus positifnya dia mestinya nyampe di sini nih gitu ya, sebelum dia masuk ke bendik tadi gitu. Kita kasih lihat ya. Ini teman-teman ya, yang di kabel biru strip merah. Nih test pen ya. Nih kalau gue hidupin tuh, saklarnya ketika dipencet dia akan nyala. Berarti menandakan dia udah sampai sini gitu ya. Kalau belum sampai sini tetap cek di saklar keluar apa enggak gitu ya. Tes pen dulu di saklarnya. Kalau memang nggak ada berarti saklarnya yang bermasalah gitu. Cuman kalau udah nyampe sini tapi pasti pencet juga nggak mau, tapi udah ada di sini gitu. Nah ini kan ada yang, nah ini standby ya, power standby ya, power aki standby gitu. Nah berarti outputnya di sini ya, outputnya di sini. Jadi kalau ketika ini kita hubungkan ya, mestinya kalau kita pencet saklar, pencet saklarnya ini berarti dia mestinya harus ada, harusnya ada dia. Lihat ya. Oke, teman-teman. Tapi kalau dipencet ini tidak ada, ya dia nggak nyala gitu. Berarti bendik Anda yang minta diganti gitu. Gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi ya. Ini mestinya deh kalau saklarnya dipencet, dia akan si coil akan bekerja, terus akan mengaktifkan switch dari yang ini, power standby-nya, udah standby nih ya, power udah standby, lalu dia akan ke output. Oke, coilnya bekerja, ketika kita pencet coilnya bekerja, terus switch itu akan menutup, jadi dia akan arusnya akan ke output ya, kayak gini ya. Nih ya, lihat ya, ketika saya pencet
Responnya akan nyala, berarti menandakan bendik ini atau relay ini bekerja dengan benar gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Seperti itu. Atau juga bisa cek kabel-kabelnya ya. Kabel-kabel yang menuju ke sini, ini yang dari aki, terus yang ke output ini ke dinamo ya, dinamo starter gitu. Ini ada apa enggak gitu sampai di dinamo starter yang sebelah kiri sana gitu. Terus kabel negatifnya juga yang di dinamo starter perhatikan juga, karena kebanyakan juga kabel negatifnya itu putus gitu ya. Jadi ya percuma kalau positifnya ada tapi negatifnya nggak ada, ya motor dinamonya juga nggak bekerja gitu teman-teman. Sama yang terakhir, kalau ada kemungkinan di arang dinamo itu ya teman-teman, itu harus dicek, dibuka gitu. Oke teman-teman, mungkin ada yang butuh masukan lain atau ada pertanyaan, ntar ditanyain aja di kolom komentar teman-teman. Oke, tetap like dan subscribe ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan teman-teman. Kalian bisa tulis di komen apa kekurangannya gitu ya. Kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.